Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di Kaktus Jendela. Nah, untuk Untuk episode kali ini kita akan dibersamai ini oleh seorang kakak. Kakak yang begitu inspiratif ya. Inspiratif. Apa nih, Kak? Apa ya? Nah, itu. Kita akan dibersamai oleh Kak Abin. Apa kabar nih Kak Abin sebelumnya? Alhamdulillah. Baik. Perjalanan ke sini aman, Kak? Alhamdulillah aman. Tapi tadi hanya pakai motor, nggak pakai ambulan. Oh, nggak pakai ambulan. Kalau keluarga sendiri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Ini untuk kesibukannya apa aja ini sih, Kak? Saat ini masih berkutat di kegiatan sosial, ya masih mendapat amanah sebagai ketua agen sedekah, Yayasan Agen Sedekah. Kemudian juga mengelola salah satu programnya adalah ambulan Migunani. Saya di kantornya ya, tapi ilo-ilo itu. Apa ilo-ilo itu? Kadang-kadang ketika ada permintaan ambulan yang over gitu, saya juga ikut turun langsung. Seperti itu. Kayak ambulan Migunani. Jadi berarti ambulan Migunani ini merupakan program Kak di agen sedekah ini? Iya, salah satu program dari agen sedekah. Kalau untuk mulainya sendiri itu sudah lama atau bagaimana, Kak? Kalau mulainya sebenarnya malah lebih lama dari agen sedekahnya ya. Oh, malah duluan ambulannya? Duluan ambulannya. Jadi ambulannya itu kita mulai tahun 2013 akhir ya. Tahun 2013 akhir, kemudian kita beroperasi dengan satu unit ambulan wakaf dari seseorang gitu ya. Mobil pertama kita adalah Mitsubishi Kuda. Nah, lembaganya dulu kita masih pakai Laskar Petualang. Laskar Petualang. Iya. Kita punya satu unit ambulan berjalan 2 tahun sampai dengan 2 tahun sampai tahun 2016. Sampai 2016 kita berubah lembaga. Kita gabung ke agen sedekah. Agen sedekah berdiri tahun 2016. Kemudian mobil Migunani, ambulan Migunani Laskar Petualang gabung ke agen sedekah tahun 2016 seperti itu. Dari 1 unit kemudian bertambah 2 unit, 3 unit, 4 unit sampai sekarang ada 5. Alhamdulillah. Berarti malah lebih duluan ambulannya daripada agen sedekahnya. Berarti dimulai dari ini tadi ya, Kak, dari wakaf dari seseorang, terus betul. Bisa berkembang. Betul. Terus untuk ini cara kita nih bisa menggunakan, misalnya ada suatu kecelakaan nih, Kak. Terus bagaimana sih cara kita untuk bisa menggunakan fasilitas ambulan Migunani ini? Apakah telepon langsung atau bagaimana? Ya, kita ada nomor kontak personnya ya, kontak person apa namanya? Call centernya. Call centernya itu ada manajernya ambulan Migunani dan namanya beliau Pak Tukirin, beliau yang megang call centernya ya. Itu pasien yang mau menggunakan bisa kontak langsung, bisa telepon, bisa dengan WA, seperti itu. Perlu saya sebutkan nomornya? Ada yang mau mencatat. Boleh nanti di akhir sebutkan nomornya. Terus untuk sistemnya sendiri ini sukarelawan atau berbayarkah atau bagaimana, Pak? Kita ambulan tidak berbayar. Tidak bertarif. Ya. Jadi layanan kita gratis dari mobilnya, BBM-nya, drivernya. Jadi pengguna nggak perlu memikirkan itu. Akan tetapi jika pengguna keluarga dari pasien mau ada niat untuk infak ke lembaga kami siap menerima berapapun itu. Tapi yang jelas tidak memberatkan, dan kalau memang pengguna ambulan itu memang secara ekonomi tidak mampu, tidak berinfak pun tidak masalah, seperti itu. Jadi niatnya sukarela gitu ya. Kalau memang ada niat ini infak gitu. Kalau memang tidak wajib. Kita free. Wah, luar biasa sekali ini. Terus ini Pak, sedikit bertanya-tanya boleh? Boleh.
Berarti Bapak ikut terjun langsung di ambulannya atau Dulu ya, dulu hampir 24 jam megang ambulan. Tapi setelah mulai tahun 2019 2019 ke atas saya ada di kantornya sekarang. Ya, jadi di kantor agen sedekah, tetapi ketika ada permintaan yang over, kan kita ada 1 unit mobil operasional. Jadi 4 unit ambulan, 1 unit operasional non ambulan. Ketika ada permohonan pasien itu melebihi dari 4 unit ambulan itu, ya, yang mobil operasional itu kita keluarkan. Nah, saya kalau ketika tidak ada tugas yang penting, ikut bantu. Ya, seperti itu. berarti ikut turun tangan ya Pak jika Ya, itu tadi. betul. Karena itu tugas saya dulu ya. Dulu hampir 24 jam membersamai ambulan, bahkan tidur pun di mobil ambulan. Sampai tidur di mobil. Siang untuk bawa jenazah, malamnya tak pakai tidur. Itu udah biasa. Tapi sekarang ya kadang kangen, kalau kangen pas ketika ada tadi permintaan, kemudian kadang saya juga minta, Pak saya pengen bawa gitu ya, kemudian driver yang sudah biasa bawa, monggo Mas, itu nanti saya juga bawa juga, seperti itu. Begitu. Ini boleh diceritakan nggak sih Kak, apa kejadian yang teringat, yang menarik, entah itu menyenangkan atau menyedihkan ketika Kakak ikut turun langsung di ambulan Migunani ini? Apa ya? Kalau teman-teman dari driver ambulan yang lain itu kan kadang banyak kisah mistisnya ya. Mistis. Ada mistisnya. Untuk driver ambulan itu banyak. Saya dapat cerita itu justru dari driver ambulan RSUD Wates ya. Beliau itu biasa ada gangguan-gangguan seperti itu ya. Mobil mesinnya nyala sendiri, lampunya nyala sendiri di malam hari. Itu biasa. Kemudian bawa pasien, ngantar pulang jenazah malam-malam gitu. Pulangnya ada yang nunut bonceng gitu kan. Tapi ketika sudah turun ditengok nggak ada. Itu udah biasa. Sudah biasa. Tapi kalau untuk kru Migunani, alhamdulillah aman sentosa. Tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Wah. Berarti selama Bapak berkecimpung di ambulan Migunani ini, alhamdulillah ini ya Pak, aman saja. Aman. Ya, satu kejadian kecil, saya nggak tahu atau hanya ngepasi aja atau nggak tahu ya. Dulu kita, awal-awal jalan ambulan Migunani kita baru 1 unit ya. 1 unit, kemudian ada pasien yang sudah rutin menggunakan kan. Ketika pas harinya mau membawa beliau itu, mobil kita rusak. Rusak, akhirnya kita pinjam mobil dari PSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia, Jogja. Di sana ada 2 unit, 1 unit mobil bantuan dari Arab setir kiri, tapi rusak. Cerita yang di Pasrah itu udah ditandani, itu nggak di servis tuh nggak bisa ketemu rusaknya apa. Tapi kalau malam hari suka mesinnya nyala sendiri. Itu yang punya biasa. Kemudian saya pinjam yang 1 mobilnya Kijang super ya, ambulannya Kijang super. Ketika saya pinjam, saya tanya, Mas kalau yang ini horor nggak Mas? Gitu. Bila jawabnya dulu. Enggak Mas, kalau yang ini aman gitu ya. Tapi ketika saya bawa, saya ingat itu ya, pasien alamatnya Karangwuni, dekat Pantai Glagah, timurnya Pantai Glagah. Saya sampai dekat rumahnya itu jam 6 pagi. Biasanya kan rutin ya, seminggu 2 kali. Biasanya pakai mobil saya itu sampai saya jam 6 lewat SD ya, kampung lewat SD itu anak-anak kecil suka teriak, Dionekke gitu. Maksudnya minta sirine ini dinyalakan gitu. Tapi kan nggak saya gubris ya. Alhamdulillahnya saya pakai yang mobil punya PSMI itu. Memang posisi sirine itu saya on kan gitu ya. Tapi kalau tidak dipencet, dia kan nggak akan bunyi ya. Dilalai pas saya posisi on itu, pas lewat depan SD itu jam 6 pagi, anak-anak itu seperti biasanya teriak-teriak, dionekke. Itu sirine nyala sendiri. Keras banget. Wah, ya saya sendiri kaget itu, kok bisa nyala sendiri gitu. Ya, cuma baru sekali itu kejadian. Ya wes saya, kok bisa ya? Atau mungkin memang ya mungkin error aja, ngepasi aja.
ada teriakan anak-anak, mungkin getarannya itu menimbulkan konslet mungkin. Terus nontonnya seperti itu. Jadi kaget juga sih. Itu sih kejadian pertama dan tidak ada kejadian yang lain lagi. Seperti itu. Getarannya. Aduh. Terus ini Pak, kan kalau ambulan itu biasanya kalau sirene dinyalakan itu kan berarti menandakan sedang gawat darurat ya Pak? Betul. Gawat darurat. Terus kalau misalnya selagi ambulan Megunani ini membawa pasien gawat darurat tuh, kalau untuk tingkat kesadaran masyarakat di jalan itu apakah sudah ini belum Pak memberikan jalan atau harus di klakson terlebih dulu? Gitu. Ya, dulu ya awal-awal bawa ambulan itu kesadarannya masih kurang ya, tahun 2014 ke bawah lah. Itu memang ketika bawa di jalan itu sudah tahu sirene nyala, kadang mobil motor bahkan di tengah itu nggak mau minggir, itu sering dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sih tidak maksudnya pemahaman masyarakat sudah lumayan baik juga. Saya ceritakan mungkin ya tentang peraturannya sebenarnya. Iya Pak. Untuk ambulans itu jenis-jenisnya. Nah, ada jenisnya ada juga. Ada jenisnya. Baru tahu. Ada ambulan gawat darurat. Nah, ambulan gawat darurat, ada ambulan medis, ada ambulan transportasi, kemudian ada mobil jenazah. Nah, ini peruntukannya beda-beda ya. Ya, gawat darurat biasanya untuk kondisi darurat, panggilan darurat. Misalkan kecelakaan atau kondisi-kondisi tertentu, misalkan serangan jantung atau kalau sekarang dulu 118, sekarang dari Dinas Kesehatan itu ada 119, PSC namanya. Kepanjangannya? PSC, Public SC. Lupa ya, bisa nanti. dicari nanti. Lucu ini. PSC 119 itu ambulan gawat darurat dari Dinkes ya. Kemudian beberapa ambulan rumah sakit juga terkoneksi atau kerjasama dengan 119 itu. Jadi biasanya ketika masyarakat mengkontak 119, nanti ada operator yang akan mencarikan ambulan terdekat. Nah, ambulan terdekat seperti itu. Kemudian ada ambulan medis, biasanya di rumah sakit. Itu dibutuhkan penanganan khusus, sehingga perlengkapannya juga khusus. Di dalam ambulan juga harus ada alat-alat komplit ya, untuk penanganan medis. Kemudian ambulan transportasi ini yang biasanya banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga sosial, termasuk dari Agenska Ambulan Megunani. Kita ambulannya ambulan transport ya. Jadi kita tidak untuk penanganan medis, tapi hanya untuk membawa pasien saja. Ya, untuk memindah dari satu tempat ke tempat lain, atau paling sering kita antar kontrol pasien. Nah, untuk ambulan transport kan peralatannya sederhana. Yang penting mobil, kemudian ada stretcher. Stretcher tahu ya, stretcher bed ya. Masyarakat banyak yang belum tahu mungkin. Jadi bed yang untuk bawa pasien itu namanya stretcher. Ada yang dia otomatis bisa ketika keluar mobil kakinya bisa langsung berdiri sendiri. Ketika dimasukkan nanti ada handle-nya, kita tekan dia akan nekuk sendiri. Itu stretcher atau bed pasien. Kemudian ada tabung oksigen, itu wajib ya. Kemudian ada P3K, obat-obatan P3K, minimal itu untuk ambulan transport ya. Kemudian ada perlengkapan yang lain mungkin kayak scope stretcher, itu tandu yang bisa dipisah. Nah, itu untuk memindahkan pasien, terutama korban kecelakaan atau patah tulang, seperti itu. Kemudian ada mobil jenazah. Mobil jenazah bukan ambulan ya, tapi tulisannya biasanya mobil jenazah. Itu khusus untuk membawa jenazah. Tapi memang prakteknya ya kadang ambulan biasa juga masih dipakai untuk bawa jenazah juga, seperti itu. Itu dari jenis-jenis ambulan. Nah, dari ambulan Megunani yang kita miliki adalah ambulan yang transport. Itu. Kemudian untuk bunyi-bunyinya macam-macam sebenarnya. Itu juga ada jenis-jenisnya Pak. Sirenenya itu bunyinya macam-macam. Karena saya nggak bisa mencontohkan ya. Sebenarnya tidak ada di dalam undang-undangnya, itu tidak ada peraturan baku tentang bunyi sirene. Yang penting ada sirene. Kemudian ada lampu rotator. Ya, isyaratnya itu cukup 2 itu. Lampu rotator kalau untuk ambulan itu merah, kemudian bunyi sirene.
Itu sudah cukup. Kalau untuk klasifikasi bunyi tertentu itu sebenarnya tidak ada peraturan dari undang-undang, tidak ada ya. Cuma ada beberapa yang membuat semacam kesepakatan gitu ya. Ketika bunyi panjang pendek itu membawa pasien apa, ketika bunyinya cepat apa gitu, ada kesepakatan seperti itu. Tapi dari dulu waktu pelatihan dengan DC dari kepolisian itu tidak ada aturan baku mengenai jenis-jenis suara sirine. Karena apa? Sirennya itu sendiri dijualnya masing-masing merek itu kadang bunyinya juga beda-beda. Tidak standar juga. Tidak ada standar ya, gitu. ketika mau dibakukan juga susah. Nanti ada ambulan ini yang nggak ada bunyi ini, ada yang ambulan ini nggak punya bunyi ini. Jadi memang tidak ada aturan tertentu seperti itu. Nah, ambulan itu kelengkapan ambulan selain perlengkapan interior tadi ya, apa? Di dalam tadi ya. Ada stretcher, ada P3K, tabung oksigen, dan penunjang yang lainnya. Itu juga ada tulisan ambulan di depan dan di belakang. Kemudian ada lampu rotator di atas warna merah ya. Kalau ambulan warna merah, warna biru untuk polisi, seperti itu. Ya, kemudian bunyi sirine, ada sirine. Itu isyarat ya, namanya isyarat. Sirine itu cukup itu. Kira-kira mau tanya nggak, kenapa kok ambulan depannya tulisannya kebalik? Iya, tadi mau tanya itu Pak, kenapa kok itu tulisannya tuh kebalik gitu? Iya, kira-kira kenapa ya? Enggak tahu. Juga. Saya dulu juga awal-awal bawa ambulan juga nggak tahu. Kenapa sih gitu? Malah kakak saya ya, kakak saya ngasih tahu, dia bukan driver ambulan padahal. Ternyata fungsinya itu ketika dilihat dari spion mobil di depannya, itu tulisan ambulan yang terbalik itu kebacanya tidak terbalik. Jadi ketika ada bunyi bunyi gitu, kendaraan di depan melihat di langsung tahu. Spion itu udah kelihatan ambulan. Jadi tulisannya nggak kebalik. Seperti itu. Nah, di belakang tetap nggak dibalik. Itu dari ambulan. Kemudian apa kecepatannya? Nah, ini yang saya pernah baca peraturan dari Dinkes itu. Kecepatan SOP ambulan itu ya, kecepatan untuk menjemput menuju lokasi penjemputan itu boleh 80 km per jam maksimal. Maksimal sudah. Maksimal itu sebenarnya. Kemudian ketika membawa pasien itu hanya 60 km per jam. Nah, tapi prakteknya di jalan kadang berbeda. Orang kalau sudah menyalakan sirine itu adrenalinnya langsung kemana aja. Pengennya nyalip gitu. Apalagi melihat kondisi pasien yang membutuhkan kecepatan gitu. Kalau mungkin kondisi tertentu kita pasien wis darurat, ada pihak keluarganya wis sekarat gitu, mohon maaf. Kok cuma jalan 60 kemudian meninggal di jalan, mungkin sopir ambulan bisa dipendungi sama keluarga pasiennya. Amit-amit jangan sampai. Ya peraturannya seperti itu. Nah, jadi hanya 60 ketika membawa pasien. Tapi kondisional sebenarnya di jalan juga kita melihat ambulan-ambulan gawat darurat dari dinas kesehatan, dari rumah sakit ketika membawa, atau PMI pun ketika membawa pasien juga dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi, kondisional. Itu. Kemudian penggunaan sirine. Kita untuk ambulan itu ketika membawa pasien darurat itu memang seharusnya menggunakan sirine untuk mempercepat perjalanan. Ketika tidak darurat, sebenarnya cukup menyalakan lampu rotator saja gitu. Jadi tidak perlu dengan sirine. Seperti itu. Kemudian untuk hak utama pengguna jalan gitu ya. Ambulan kan termasuk yang mempunyai prioritas di jalan. Jadi cukup dengan lampu dan sirine itu ambulan bisa menerabas lampu merah, kemudian tidak mengikuti rambu-rambu larangan, misalkan dilarang parkir, dilarang yang jasad melawan arus, itu pun diperbolehkan seperti itu. Jalan searah kita nerobos itu ketika darurat, ambulan diperbolehkan seperti itu. Itu dari ambulan tadi ya. Sampai apa lagi tadi? Kemudian peraturan sendiri ya, undang-undangnya ya. Saya bacakan boleh? Boleh Pak. Ini karena gini, akhir-akhir ini kan sedang viral ya kasus ambulan yang dikawal oleh relawan. Namanya escorting ambulan. Itu ada beberapa relawan
grup-grup relawan escorting ambulan yang mereka muncul panggilan kemanusiaan sebenarnya ketika melihat ambulan di jalan raya kok kesadaran masyarakat masih kurang gitu ya, susah untuk mendapatkan prioritas, mau membawa pasien, mau nerabas jalan nggak bisa karena ketutup gitu ya. Akhirnya ada inisiatif dari para relawan itu untuk mengawal ambulan. Tetapi akhir-akhir ini ada beberapa kasus yang relawan itu ditilang sama polisi gitu ya karena nerabas lampu merah. Ya, memang secara aturan ya, untuk secara aturan kewenangan dalam pengawalan di jalan raya itu hanya ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada di lembaga yang lainnya gitu ya. Termasuk relawan-relawan seperti itu memang tidak punya hak untuk mengawal. Ya, dalam undang-undangnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagian ke-8, hak utama pengguna jalan untuk kelancaran. Paragraf 1, pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Pasal 134. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut. Yang pertama, A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Urutan pertama adalah itu. Jadi kendaraan pemadam. Ketika ada pemadam yang lewat menyalakan sirine, itu wajib semuanya harus minggir ya. Nah, ambulan pun harus ngalah mendahulukan pemadam karena kondisi darurat itu. Kemudian yang kedua, B. Ambulan yang mengangkut orang sakit. Nah, ambulan itu prioritas kedua. Jadi ketika ada ambulan menyalakan sirine, menyalakan dengan lampu isyarat merah, bunyi raung-raung, kita di depannya wajib minggir memberikan jalan. Termasuk di persimpangan jalan kita lampu harus mengalah gitu ya. Dulu ketika pelatihan di Gunung Kidul, diisi salah satu pematerinya adalah dari kepolisian. Beliau menyampaikan, ada yang bertanya, kriteria seperti apa ambulan yang diperbolehkan menggunakan sirine? Pasien yang seperti apa? Narasumber waktu itu mengatakan yang penting bawa orang sakit. Karena di undang-undangnya jelas kata-katanya hanya ambulan yang mengangkut orang sakit. Bahkan hanya pusing dengan sirine boleh gitu. Itu beliau Pak Polisi yang menyampaikan seperti itu. Karena yang penting membawa orang sakit. Ya. Tapi kita juga bisa menganu sendirilah ya, melihat kondisi. Ya, melihat kondisi. Kalau memang nggak darurat di ambulan Miguna ini kita minta untuk tidak usah menggunakan sirine. Cukup lampu nyalakan untuk pertanda kita membawa pasien, lampu merah ya kita ikuti, rambu-rambu kita ikuti seperti itu. Kecuali darurat kita perbolehkan menggunakan sirine. Walaupun undang-undangnya yang penting bawa orang sakit. Gitu. Lorong tubuh gitu. Ada yang tanya boleh. Malah tambah pusing ya. Kemudian C atau yang ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Jadi ketika ada kendaraan ambulan atau mobil pribadi, mobil polisi yang memberi pertolongan kepada orang yang kecelakaan lalu lintas gitu ya. Nanti dijelaskan soalnya itu harus dikawal kalau yang mobil bukan ambulan. Ya, dikawal oleh polisi. Kemudian yang keempat, yang D, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nah, kendaraan pimpinan lembaga negara itu urutan keempat. Jadi dia ketika ada ambulan ya harus mengalah. Harus mengalah. Kemudian yang F itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iring-iringan pengantar jenazah. Gitu. Iring-iringan pengantar jenazah. Yang F tadi iring-iringan pengantar jenazah. G, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu baru di prioritas terakhir. Ketika ada konvoi mobil pariwisata, konvoi moge misalnya gitu, dia prioritas akhir. Tapi di undang-undang ini sebenarnya di G, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu ada penjelasan undang-undangnya. Saya bacakan penjelasannya. Penjelasan huruf G. Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom,
kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam. Jadi kepentingan tertentu itu adalah yang kepentingan untuk memerlukan segera. Nah, nggak tahu alam kalau ada moge dan acara piknik, bus pariwisata, ada pengawalan, kemudian melanggar lampu merah, itu pertimbangannya polisi seperti apa? Seperti itu. Jadi ada urut-urutannya seperti itu. Kemudian paragraf 2, tata cara pengaturan kelancaran. Pasal 135, kendaraan yang mendapat hak utama sebagai dimaksud pasal 134 tadi, ya, yang A sampai F, G tadi, itu harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Jadi kecuali pemadam, ambulan, mobil jenazah, dia kan sudah pakai sirine dan lampu ya, jadi tidak perlu dikawal. Kalau yang non itu harus ada pengawalan dari kepolisian. Kemudian 2, ayat 2, petugas kepolisian negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pasal 1 tadi. Pada ayat 1 tadi. Jadi ketika mengetahui ada kendaraan yang mau lewat, ya polisi di pos polisi persimpangan jalan ketika tahu ya harus turun mengamankan jalan. Ketika ada lampu hijau ya stop ya, kita prioritaskan kendaraan tadi. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi permasalahan kenapa sampai muncul ada relawan escorting ambulan tadi. Karena kewenangan yang dimiliki Bapak Polisi ini belum sepenuhnya, belum semua pos-pos itu mereka petugas mau turun jalan untuk memberikan pengamanan. Padahal bunyi undang-undangnya seperti itu jelas ya. Dikatakan harus melakukan pengamanan. Nah, ini menjadi PR mungkin dari Kepolisian Republik Indonesia. Kalau memang kegiatan escorting itu dilarang, ya paling tidak petugas-petugas di pos lalu lintas itu harus siap ketika ada ambulan lewat, ya turun kemudian mengatur dan mengamankan perjalanan, memprioritaskan ambulan. Ataupun yang lain tadi. Selama ini yang sikap ketika ada bunyi sirine yang dikawal polisi saja. Petugas di pos turun langsung mengamankan. Ketika ambulan beberapa pos ada sih, tapi jarang. Nah, ini yang menjadi permasalahan kenapa kok akhirnya ada escorting ya itu. Kalau di jalan umum mungkin akhir-akhir ini alhamdulillah kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi. Saya sendiri ketika membawa ambulan juga seperti itu. Jadi ketika ada sirine, bunyi sirine, masyarakat langsung ketika tahu langsung minggir. Nah, langsung minggir ke depan. Kemudian kalau di perempatan itu yang susah. Makanya tugas Bapak Polisi di undang-undang tadi harusnya mengamankan ketika ada bunyi sirine turun kemudian membukakan jalan. Tapi faktanya kan enggak. Akhirnya banyak ambulan terjebak di lampu merah, sirine meraung-raung, masyarakat juga bingung harus bagaimana. Akhirnya ada yang pada nerobos gitu, kemudian ambulan bisa lewat. Kadang pada diem karena nggak peduli atau dia memang bingung mau apa gitu ya. Nah, kalau yang di lampu merah itu sebenarnya hanya bingung-bingung aja ya. Kalau di jalan yang lurus kok nggak mau ngasih jalan, nah itu yang masyarakatnya masih belum peduli. Itu kondisi jalan padat, kadang memang diperlukan relawan yang membukakan jalan. Karena kondisi tertentu itu memang bunyi sirine dan lampu itu tidak cukup. Perlu yang di depan harus memberikan arahan kepada pengendara di depannya, seperti itu. Nah, tapi karena memang para relawan ini tidak memiliki wewenangnya, akhirnya ya itu terbentur di lapangan seperti itu. Walaupun dulu pernah dari Bapak Polisi ketika kita pelatihan, beliau juga menyampaikan bahwa memang kewenangan memang saat ini sampai dengan saat ini hanya Kepolisian Republik Negara Indonesia. Untuk di luar itu tidak boleh. Ketika melakukan nerabas lampu merah, jelas itu pelanggaran. Kemudian ditilang atau enggaknya itu karena melanggar sebenarnya harus ditilang gitu kan. Tapi itu tergantung kebijaksanaan anggota di lapangan. Gitu. Jadi masih banyak pos-pos polisi itu yang memang membiarkan gitu. Tapi ada yang beberapa petugas itu tegas. Dia turun, nilang, melakukan di stop, ada yang ditilang, ada yang hanya ditegur, peneguran, kemudian dijelaskan bahwa
wewenang pengawalan itu hanya kepolisian, bukan oleh masyarakat biasa seperti itu. Begitu. Jadi menurut saya untuk usul ya, kalau boleh usul kepada siapa ini ya? Kepada kepolisian negara Republik Indonesia gitu ya. Kalau memang kegiatan pengawalan ambulan yang dilakukan oleh relawan-relawan escorting ini dilarang, paling tidak Bapak polisi yang di lapangan itu harus siap. Ya, sesuai dengan amanat undang-undang. Ketika mengetahui ada salah satunya adalah ambulan lewat di perjalanan, itu ya harus turun dan mengamankan perjalanan ambulan tersebut gitu. Kemudian kalau memang bisa gitu mau mewadahi relawan tadi itu kan bisa, mungkin ya mungkin ini hanya usulan, kayak satpam ya, security itu kan dia punya hak pengamanan di bawah kepolisian ya, resmi gitu ya, resmi. Ada pelatihannya, ada sertifikatnya. Nah, mungkin relawan escorting ambulan itu bisa diwadahi seperti itu, ada pelatihannya, ada pembekalan tentang ilmu pengawalan, karena memang harus ada ilmunya untuk mengawal di jalan raya itu. Ada ilmunya, tidak sekedar hanya waton bahaya itu ya, bahaya. Itu bisa ada diwadahin seperti itu. Kemudian ada lembaga resminya mungkin dari kepolisian negara untuk membantu tugas mereka gitu ya. Ada escorting ambulan yang itu resmi, satu lembaga di bawah kepolisian. Kemudian masyarakat yang berminat mendaftar, bergabung, kemudian melakukan pengawalan di jalan. Mungkin nanti ada standarisasi kendaraan mereka, kemudian harus ada tes yang diikuti atau ya, itu seperti itu. Itu untuk escorting seperti itu ya. Jadi memang di lapangan ya. Jadi kita memang mengapresiasi sebenarnya niat baik dari masyarakat, dari para relawan ini memang sebenarnya membantu untuk kondisi-kondisi tertentu itu. Memang cukup membantu tugas mereka. Jadi seperti itu. Lanjut ya, mungkin tadi tentang escorting ya, tentang undang-undang tadi. Undang-undang sampai mana tadi? Lanjut, tadi ada alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 tadi. Begitu. Jadi ambulans itu boleh melakukan kontraflow, boleh menerabas lampu merah, boleh parkir di rambu larangan parkir, tetapi juga harus melihat kondisi juga ya, harus menjaga keamanan juga gitu. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat ketika ada bunyi ambulan di jalan gitu, ada sirine ambulan ya. Kita sebagai pengendara kendaraan biasa di jalan raya, entah pakai motor atau mobil, ketika mendengar suara sirine, entah pemadam atau ambulan atau pengawalan yang lainnya, kita harus menepi ya, melihat di spion dulu sumber suara dari mana. Kalau dari belakang, kita lihat dia di kanan atau di kiri. Kalau di kanan berarti kita rating kiri, sen kiri, ambil kiri pelan-pelan. Kalau dia posisinya mau ambil kiri, ya wis kita stay nunggu agak mepet di garis tengah, memberi jalan dia untuk ambil di kiri. Seperti itu. Kemudian ketika di lampu merah, nah apa yang harus kita lakukan? Ini yang sampai sekarang masih bingung. Kunci satu-satunya hanya di Bapak polisi tadi. Ketika memang Bapak polisi mau membukakan jalan, mengamankan jalan, ya kita bisa nerobos. Tapi kalau memang enggak, ya wis ambulan ya wis di situ aja, tetap situ. Ya, kalau saya sendiri ketika membawa ambulan, ketika sudah tahu lampu merah panjang dan nggak mungkin kita bisa maju, sirine saya kecilkan, karena itu akan membuat masyarakat juga panik, mau ngasih jalan bingung ke piye, nggak ngasih ke piye gitu. Saya mending kecilkan kalau memang nggak bisa ngasih jalan. Nah, kalau secara aturan yang dijelaskan oleh Bapak polisi ketika kita pelatihan dulu, ketika di lampu merah ada ambulan mau lewat, kita sebisa mungkin menepi. Kalau memang nggak bisa menepi, maju. Kalau simpangan lebar itu kan depan masih ada space ya. Ya, kita maju tapi jangan terobos lampu merah. Jadi asal membukakan jalan saja. Maju-maju,
Ketika ambulans sudah lewat ya wis tetap nunggu sampai lampu hijau lagi baru boleh jalan gitu. Aturannya seperti itu. Jadi nggak boleh melanggar lampu merah. Betul. Nah, terus kalau yang perempatannya mepet gitu, mau maju nggak bisa, ya gimana lagi gitu. Kita juga bingung gitu. Yang penting kalau memang ada space kita maju, biar yang belakang-belakangnya juga biar ada ruang untuk menepi gitu. Gitu. Di Indonesia, di tempat kita berbeda dengan negara-negara maju ya, atau di negara mana ya? Amerika. Saya kalau melihat di YouTube itu ya. Kalau di sana motor jarang ya, adanya mobil. Kemudian jalan yang dia 2 jalur, ya hanya dipakai 2 jalur aja. Mobil berhenti di lampu merah, kemudian mereka pas ada jarak, jaga jarak sekitar 5 meteran, 5 meteran paling enggak. Jadi ketika ada bunyi sirine, respon mereka langsung membuka, maju ke depan, minggir, ambulan di tengah-tengah ambilnya. Jadi ambulannya di tengah, mobil mereka menepi kanan kiri, gitu. Itu karena apa? Mereka sudah paham, tahu ilmunya. Ketika berhenti di lampu merah, jalan yang 2 jalur itu ya hanya untuk 2 jalur mobil saja. Kemudian mereka jaga jarak. Ketika harus mau menepi dia bisa. Itu kalau di negara-negara maju seperti itu yang saya lihat di YouTube gitu ya. Kalau di kita beda. Jalan yang untuk 2 jalur aja kadang mobil bisa jejer 3 bahkan bisa 4. Rapat sekali. Dimaksimalkan jalannya. Maksimal sekali. Ditambah lagi motor. Nah, ketika ada ambulan mau lewat ya wis bingung. Mau menepi gimana ya? Mau ambil kiri udah mepet, udah banyak kendaraan motor di sampingnya, kanan juga sama seperti itu. Jadi ini perlu kesadaran dari masyarakat sebenarnya. Ini prosesnya masih panjang kalau dari sisi itu ya. Kesadaran masyarakat biar kalau berhenti lampu merah hanya 2 jalur saja, ada space, jaga jarak seperti itu. Itu masih susah. Apalagi masih banyak motor. Itu ketika kita mendengar suara sirine ambulan atau kendaraan yang lain yang memiliki hak prioritas di jalan raya. Minggir, kemudian kalau di perempatan ngasih jalan maju tanpa melanggar lampu merah, kecuali ada Pak Polisi yang mengatur untuk maju, ya kita maju gitu. Seperti itu. Itu yang dari kita sebagai pengendara. Nah, kalau dari driver ambulannya bagaimana peraturannya? Tadi kecepatan tadi saya sampaikan, ketika membawa pasien paling nggak hanya 60 km, ketika menjemput 80 km per jam. Di jalan pun ketika kita bawa mobil dengan sirine yang berbunyi, kadang kendaraan di depan itu tidak langsung tahu ya. Saya sendiri juga ketika bawa mobil biasa ada ambulan di belakang, taunya udah kaget gitu, tahu ada ambulan. Saya cari di mana ini sumber suaranya gitu. Ketika baru kelihatan spion, dari belakang. Jadi memang bingung jadi masyarakat. Nah, saya sampaikan ke teman-teman driver bahwa kita juga harus hati-hati ketika pakai sirine ya. Memang kadang di depan belum langsung tahu. Jangan langsung beranggapan wah nggak mau ngasih jalan gitu. Tapi begitu tahu, kita juga jangan langsung ambil kiri atau ambil kanan, langsung nyalip saja. Ketika dia memang belum tahu, ketika baru ngeh ada suara sirine, dia akan otomatis kadang manuvernya untuk di luar kendali gitu ya. Kaget dia langsung otomatis ngambilnya kiri. Gitu. Nah kita langsung ambil kiri, dia baru ngeh ketika kita di samping bisa nyenggol gitu ya. Jadi pastikan dia akan memberi kode ketika sudah tahu ada ambulan di belakang, rating kiri atau rating kanan, paling nggak itu. Tapi ketika saya perhatikan, ketika ngeh itu sebelum mereka rating itu mereka agak setir itu pasti agak goyang ke kiri biasanya. Tapi ketika sudah sadar langsung dia rating ambil kiri. Nah, jadi untuk teman-teman ambulan juga harus hati-hati ketika mau menyalip kendaraan di depannya, pastikan kendaraan depan sudah tahu bahwa kita akan menyalip dari sisi mana. Biasanya kita ambilnya kanan, mereka akan ambil rating kiri. Kemudian di perempatan juga jangan ojo tumeh, bahasa Indonesianya apa ya? Jangan mentang-mentang kita ambulan punya hak utama di jalan, kemudian waton ngebut saja. Teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Banyak kejadian kecelakaan ambulan mereka ngebut di jalan. Saya lihat kayak nggak ngerem sama sekali gitu. Itu salah. Jadi caranya benar bawa ambulan ketika di lampu merah ya dia harus ngerem juga. Ngerem, pastikan
persimpangan itu aman, mereka pada berhenti dari jalan arah lain, baru kita jalan pelan-pelan. Nah, setelah aman baru tancap gas lagi boleh. Jadi pastikan begitu di lampu merah ngerem, pastikan kendaraan lain itu sudah tahu ketika kita mau lewat, mereka sudah berhenti, baru kita maju. Itu pun pelan-pelan. Nah, setelah lewat dari perempatan baru boleh. Itu. Dan suara sirennya juga kalau bisa sekeras mungkin. Ya. Saya sendiri pernah mengalami ya, bawa mobil biasa, bawa ambulan tapi tidak bawa pasien. Kemudian ada ambulan dari sisi barat, saya dari utara. Saya lampu hijau, kaca rapat ya. Saya sampai tengah itu baru nggak ada ambulan dengan sirine. Udah deket banget, hampir hampir tubrukan itu. Wah, sebenarnya nggak enak banget dan malu banget itu. Tapi memang saya, suaranya memang kadang kalau mobil rapat itu nggak begitu jelas. Makanya kita sebagai driver ambulan juga harus hati-hati. Pastikan masyarakat memahami, lihat seperti itu. Itu Mbak Eka. Ceritanya ngalor ngidul ya tentang ambulan. Begitu, jadi nitip pesan juga sebenarnya agar masyarakat kita lebih peduli lagi ketika mendengar suara sirine di jalan. Kita masyarakat untuk menepi, memberikan jalan. Kemudian Bapak polisi juga kita minta ketika mendengar sirine ambulan di persimpangan jalan juga harus membantu. Mengamankan, membukakan jalan seperti itu. Begitu Kak. Baru tahu loh ini Kak Abin, ternyata itu juga ada jenis-jenisnya juga ambulan. Setahu saya juga cuma satu jenisnya, itu ternyata banyak sekali. Dan ternyata untuk terjun di dunia relawan yang ambulan itu juga banyak pelatihannya juga ya, banyak pemahamannya juga. Ya. Minimal kita menguasai PPGD. Ya. Ada juga aturan-aturan di jalannya juga. Iya. Luar biasa sekali ya teman-teman sekalian untuk podcast kita pada hari ini. Terus tadi juga Bapak Kak Abin juga sudah nitip pesan buat masyarakat sekitar dan untuk Bapak Kepolisian ya, untuk gimana ya, untuk menjalankan tugas gitu ya Pak, sesuai undang-undang. Nah seperti itu. Nah mungkin Kak Abin mau closing statement atau cukup atau? Sedikit. Informasi saja ya. Alhamdulillah ambulan Migunani agen sedekah kita jelas ya, kita bergerak di bidang sosial. Bidang sosial kita tugasnya hanya membantu masyarakat. Yang sebenarnya itu adalah tugasnya pemerintah, tetapi kita juga membantu tugas pemerintah itu ya, untuk membantu masyarakat. Kemudian kita juga tergabung dalam komunitas Sinergi Ambulan Indonesia, namanya Sibulan, Sinergi Ambulan. Jadi ambulan sosial tidak berbayar, non tarif ini bersinergi, saling membantu. Jadi kita ada istilah estafet pasien. Ketika ada pasien jauh, kita misalkan dari Jakarta gitu ya, ketika pasien duduk, dia bisa antar tiap kota ganti ambulan. Nah, ketika ambulan sosial yang ada di kota itu nanti jemput, sambung menyambung. Nah, itu untuk memperpendek jarak tempuh sopir, kemudian kendaraan juga seperti itu. Kemudian juga saling mengkondisikan pasien. Misalkan ambulan Migunani permintaannya melebihi full gitu ya. Ada yang masih membutuhkan bantuan, biasanya kita linkkan ke anggota komunitas yang lain seperti itu. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mobil ambulan 4 dan satu mobil operasional ini adalah titipan dari masyarakat semua. Jadi bukan milik agen sedekah, kita hanya mengelola saja. Kita hanya menyampaikan, menjalankan amanah dari masyarakat. Ini semoga ini menjadi ladang amal pahala jariah bagi para donatur ambulan Migunani. Ya, seperti itu. Nah, ya, mengenai fastabiqul khairat tadi ini ya, mungkin ini kita bisa nanti tuliskan nih di deskripsinya nanti untuk bagi teman-teman semua yang ingin terus sedekah untuk membangun bersama-sama ambulan Migunani ini. Nah, mungkin cukup ya, kita cukupkan ya Kak Abin untuk podcast kita episode hari ini. Terima kasih banyak sekali untuk ilmu-ilmunya.
ilmu yang sangat luar biasa ini. Nah, ya. Terima kasih Kak atas gitu. kesempatannya. Jangan kapok-kapok ya untuk main Siap. Nah ya mungkin itu ya teman-teman semua ya apa pembahasan yang kita lakukan pada episode kali ini sangat bermanfaat ya mengenai pengetahuan nih tentang ambulans secara lebih mendalam. Nah mungkin itu ya, cukup sekian dari saya dan Kak Abin. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.